Roma sedang mempertimbangkan kemungkinan menjadikan ketua pramuka mereka, Jose Fontes, sebagai direktur olahraga baru mereka. Ketika klub terus mencari pengganti Thiago Pinto, general manager secara resmi meninggalkan klub pada tanggal 1 Februari tahun ini, Fontes terus naik dalam daftar kandidat yang dapat mengambil alih lowongan yang banyak dibicarakan di klub. Menurut calciomercato.com, Fontes kini memimpin persaingan untuk menjadi direktur olahraga baru Roma. Di belakangnya ada pemain seperti Francois Modesto dari Monza dan Nicolas Burdisso dari Fiorentina. Fontes tiba di ibu kota pada tahun 2021, menggantikan Ricardo Formosinho, mantan kolaborator Jose Mourinho di Tottenham, sebagai staf. Fontes, saat ini, berada di posisi terdepan untuk peran direktur olahraga Giallorossi. Pramuka asal Portugal itu sebelumnya bekerja untuk Leicester City. Mantan penyerang Roma dan Udinese Andrea Carnevale mempertimbangkan pertemuan Liga besok malam antara dua mantan timnya di Friuli. Pelatih berusia 63 tahun, yang juga menjabat direktur kepanduan Udinese, yakin hasil imbang sekalipun akan menjadi hasil berharga bagi tuan rumah dalam perjuangan mereka menghindari degradasi. 1 poin melawan Roma akan menjadi emas, tapi Udinese harus bermain untuk menang, kata Carnevale kepada Il Gazzettino. Jelas, Roma ini adalah lawan yang tangguh. Namun, saya yakin De Rossi akan merotasi skuad, timnya telah mengeluarkan cukup banyak energi fisik dan mental untuk mengalahkan Milan pada hari Kamis. Saya pikir, Paulo Dybala akan diistirahatkan, tapi dia bukan satu-satunya, ujarnya. Apa yang bisa dilakukan Udinese? Menurut saya, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim dengan nilai-nilai yang kuat, terutama saat melawan Inter, terutama melawan pemuncak klasemen Inter, bahwa mereka adalah tim dengan nilai-nilai yang kuat. Mereka hanya menderita kekalahan di perpanjangan waktu ketika bermain dengan 10 orang. Menambahkan, penampilan signifikan tersebut seharusnya membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi yang tepat untuk melawan Giallorossi secara efektif. Jangan hapus tim Gabriele Cioffi. Namun, semua orang harus berkontribusi lebih banyak saat ini, bahkan para pemain yang belum banyak bermain. Tim memiliki sumber daya teknis dan mental yang diperlukan untuk tetap berada di Serie A dan menghindari degradasi. Saya pikir mereka akan berhasil, saya akan menegaskan kembali pendirian saya bahwa ini adalah tim dengan potensi yang signifikan. Mantan Kapten Lazio Stefano Mauri mempertimbangkan selebrasi kontroversial Gianluca Mancini menyusul kemenangan derby Roma baru-baru ini. Dalam wawancara dengan TV Play, Mauri membahas episode tersebut yang melibatkan Mancini menerima bendera yang disumbangkan oleh Ultras Roma dari Curva Sud. Bendera tersebut bercorak warna-warna Lazio dan menampilkan gambar kartun tikus. Bercanda diperbolehkan dan Anda boleh mengolok-olok lawan Anda, tentu saja, tapi Mancini bertindak terlalu jauh dengan mengibarkan bendera itu, kata Mauri. Tidak ada situasi yang memerlukan perilaku seperti itu, tambah mantan kapten Bianco Celesti itu. Jelang laga maha penting antara AS Roma vs Bologna, para pemain kedua kesebelasan saling sindir. Bologna kembali terhenti karena hasil imbang, kali ini melawan Monza. Felsine tidak mampu menembus pertahanan Monza dan karenanya akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan minggu depan ketika mereka akan menghadapi Roma. Kedua tim akan berusaha untuk menang dan mengambil langkah menentukan dalam perlombaan Liga Champions tahun ini. Sementara itu, gelandang Bologna Remo Freuler membahas pertandingan tersebut dalam wawancara dengan Sky Sport. Ini pertandingan yang sulit karena Roma juga tampil sangat baik saat ini, kata pemain internasional Swiss itu. Roma adalah tim dengan pemain-pemain kuat, seperti yang mereka tunjukkan dalam beberapa pekan terakhir. Kami akan bermain dengan keberanian, mengetahui siapa mereka dan kami akan memainkan permainan kami. Roma akan menghadapi Udinese di Dacia Arena malam ini. Menyusul kemenangan baru-baru ini di leg pertama babak perempat final Liga Eropa melawan Milan, Giallorossi dituntut untuk segera kembali mengalihkan perhatiannya ke Serie A di mana mereka tengah terlibat dalam persaingan ketat di Liga Champions.
Pertandingan malam ini akan memperlihatkan Roma menerapkan beberapa perubahan pada formasi awal mereka dibandingkan dengan yang kita lihat pada Kamis malam. Menurut Il Tempo, Daniele De Rossi bertekad mengistirahatkan pemain seperti Leandro Paredes dan Paulo Dybala. Kedua pemain internasional Argentina itu akan tampil sebagai pemain pengganti, dengan Eduardo Buff dan Tommaso Baldanzi akan menggantikan mereka. Dengan hanya satu kartu kuning lagi dari Skorsing, Gianluca Mancini juga kemungkinan besar tidak akan bermain malam ini karena De Rossi ingin dia tersedia untuk pertandingan penting head-to-head dengan Bologna. Alhasil, Evan Dika dan Diego Llorente akan tampil sebagai pasangan bek tengah Roma. Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini memainkan Arsenal melawan Aston Villa. The Gunners diuji oleh tim 5 besar. Arsenal vs Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris akan berlangsung di Emirates Stadium, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Arsenal ada di posisi teratas klasemen Liga Inggris dengan raihan 71 poin. Koleksi angka meriam London itu sama dengan Liverpool, lebih banyak satu angka dari Manchester City. Pada pertandingan terakhir di Liga Inggris, Arsenal menelan kekalahan dari Aston Villa. Bertanding di Villa Park pada tanggal 10 Desember tahun 2023, tim asuhan Mikel Arteta kalah akibat gol dari John McGinn. Arsenal bisa mendapatkan tekanan tambahan saat menjalani duel dengan Aston Villa. Man City akan bermain lebih dulu melawan tim promosi, Luton Town di Etihad Stadium, Sabtu, 13/4 malam WIB. Sementara itu, Liverpool bermain melawan Crystal Palace pada Minggu malam. Sementara itu, Manchester United melawan Bournemouth pada Sabtu malam pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Laga itu berlangsung di Vitality Stadium. Liverpool bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Crystal Palace di Liga Inggris akhir pekan ini. Manajer Jurgen Klopp menjanjikan reaksi positif dari para pemainnya. Grafik performa Liverpool menurun dalam sepekan terakhir, padahal mereka tengah berada di fase krusial dalam persaingan gelar juara. Impian meraih trofi di penghujung musim kini terancam pupus. Usai kehilangan puncak klasemen Liga Inggris karena ditahan imbang Manchester United 2-2 akhir pekan lalu, Liverpool takluk 0-3 dari Atalanta di leg pertama perempat final Liga Eropa, Jumat 12/4 dini hari WIB. Liverpool kini terdesak. Duel Liverpool vs Crystal Palace digelar di Anfield, Minggu 14/4 pukul 20 waktu Indonesia Barat. The Reds saat ini ada di urutan kedua klasemen Liga Inggris dengan 71 poin, hanya kalah selisih gol dari Arsenal yang berada di puncak. AC Milan akan berduel melawan Sassuolo pada pekan ke-32 Serie A 2023/2024. Pertandingan Sassuolo vs AC Milan ini akan kick-off pada hari Minggu, tanggal 14 April tahun 2024, jam 20 waktu Indonesia Barat dan disiarkan di beIN 1 dan live streaming di video. Milan berada dalam kondisi kurang bagus. Pasalnya mereka baru saja dipaksa menelan pil pahit oleh AS Roma. Saat berduel di leg pertama perempat final Liga Eropa 2023/2024 di San Siro pada Jumat, tanggal 12 April tahun 2024 kemarin, Milan dipaksa takluk 0-1 oleh Roma. Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Gianluca Mancini. Milan sebenarnya punya beberapa kesempatan menyamakan skor. Namun mereka tak bisa mengkonversi peluang yang didapatnya untuk menjadi gol. Kini Milan pasti bertekad untuk bisa segera bangkit. Sassuolo pun bakal jadi target mereka untuk dikalahkan di pentas Liga Italia. Kebetulan sang lawan adalah penghuni papan bawah dan merupakan salah satu tim dengan rekor penutupan terburuk di Liga Italia. Mereka sejauh ini kebobolan 59 kali dari 31 laga dan cuma mencetak 36 gol. Selisih gol mereka minus 23. Sassuolo kini berada di posisi 19 dan terancam terdegradasi ke Serie B musim depan. Bisakah Milan bangkit dari mengalahkan lawan Roma di pertandingan kontra Sassuolo ini?